Halo teman-teman semua, bertemu dengan saya Greg Dwi, Geek Forever di sini, di mana pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada Anda semua tentang cara SEO website yang disinyalir tahun 2016 ini masih bisa diterapkan dan bisa menghasilkan suatu hasil yang seperti diharapkan, yaitu bisa berada di halaman awal Google. Cara SEO website pada kali ini saya akan mengangkat topik sebuah rahasia membuat artikel yang berkualitas agar blog kita atau website bisa muncul di halaman awal Google. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa yang namanya SEO itu bila dibicarakan dari dulu sampai sekarang itu tidak akan pernah habis, karena senantiasa kita harus belajar terus dan terus, dikarenakan dari sistem algoritma Google sendiri itu dari waktu ke waktu mengalami banyak sekali perubahan, sehingga jika kita tidak mensikapi atau mempelajari atau mungkin mengamati apa yang diinginkan oleh Google, maka bisa-bisa situs kita bisa down ratingnya, atau mungkin kalau kita masih memaksakan dengan teori-teori atau yang pernah kita lakukan sebelumnya, bisa jadi malah kita kena banned. Oleh karena itu saya mengambil sebuah cara yang aman, yang apapun itu sistem algoritma Google itu berubah atau tidak, kita masih bisa mempertahankan ranking kita di halaman awal Google. Banyak sebenarnya cara atau teknik SEO dari para pakar SEO sampai dengan para praktisi, namun di antara puluhan, ratusan, mungkin bahkan ribuan cara, walaupun berbeda-beda tapi ada juga persamaannya, yaitu poin yang utama bisa berada di halaman pertama Google. Syukur kalau bisa menjadi ranking 1 di search engine. Dalam hal ini saya batasi hanya sebatas Google. Jadi saya tidak akan berbicara sampai berbagai search engine, karena search engine seperti yang telah kita ketahui itu ada ribuan macamnya, dan kalau kita mengupas satu persatu maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah selesai membahas apa saja itu search engine. Tapi yang jelas banyak dari praktisi SEO itu paling tidak setidaknya ada 3 search engine yang dioptimasi, yaitu diantaranya yang mendominasi adalah Google, Yahoo, dan Bing. Setidaknya itu. Teman-teman semua, jika Anda googling di internet, maka akan ditemukan banyak sekali teknik SEO yang tersebar di internet. Yang sudah saya sebutkan tadi ada ratusan, bahkan mungkin ribuan ya. Dan semuanya itu anehnya, itu semua itu sama-sama mengklaim dari ribuan teknik itu, masing-masing mengklaim bahwa masing-masing itu yang paling tepat atau yang paling akurat, karena dari mereka sendiri itu telah membuktikannya dengan berbagai atau banyak situs, banyak website dengan berbagai tip, trik, atau apapun itu istilahnya,
Jadi mereka berani mengklaim bahwa dari mereka lah yang paling akurat. Saya tidak menyangkal bahwa memang banyak sekali teori-teori yang bisa diaplikasikan ke dalam suatu website atau blog. Namun di antara banyak cara atau tips dan trik itu, yang saya garis bawahi di sini adalah bahwa secara umum banyak teknik-teknik di antara ratusan tips dan trik mereka yang tersebar di internet tersebut, yaitu poin yang paling utama adalah agar blog atau website kita itu tampil di halaman awal Google. Mengapa situs kita itu sangat penting sekali agar senantiasa tampil di halaman awal Google atau halaman pertama Google ataupun apapun itu istilahnya, banyak sekali yang mengistilahkan. Karena dengan berada di tampilan awal search engine yang saya batasi di Google, itu akan memberi peluang lebih besar kepada kita, terutama yang pebisnis online, itu bisa mendatangkan profit. Karena seperti yang telah kita ketahui bahwa kebanyakan dari para user atau pengunjung itu biasanya yang dibuka itu situs-situs yang begitu dipanggil sesuai dengan kata kunci atau keyword target mereka yang diketikkan di mesin pencari, itu rata-rata dibuka hanya di halaman pertama, situs nomor 1 sampai nomor 10. Jarang sekali orang membuka itu berturut-turut dari situs ranking 1 sampai dengan page 2, 3, 4. Kalau 2 masih dibuka, tapi kalau situs kita ada di ranking atau di page 4 Google, Anda bisa membayangkan apakah persentase dari situs kita tersebut bisa dibuka atau tidak oleh pengunjung tersebut, karena harus melewati satu halaman itu ada 10 situs kalikan 4, karena posisi kita di page 4, maka paling tidak harus melewati 40 situs. Anda bisa bayangkan berapa jam dari pengunjung itu sekedar sampai di situs kita. Jadi itu latar belakang mengapa para pebisnis online itu rela mengorbankan waktu, bahkan uangnya, bahkan segala macam daya upayanya, itu agar semata-mata situs mereka, situs yang profit bagi mereka atau money site, itu bisa berada di halaman pertama Google. Idealnya itu bisa menjadi ranking 1. Lantas, apa sebenarnya cara SEO website itu? Cara SEO website dengan bahasa yang sangat sederhana adalah, menurut saya pribadi, ini adalah segala daya upaya bagi pemilik blog atau website untuk menerapkan tips dan trik, panduan atau cara apapun sesuai dengan pengetahuan dan skill yang dimilikinya, agar situs atau web mereka atau situs kita itu bisa terindeks oleh search engine, dalam arti ini Google, yang nanti pada akhirnya akan membuat situs kita bisa berada di halaman pertama Google. Dan target utamanya adalah ranking pertama Google. Namun apabila Anda tidak puas dengan definisi yang sudah saya sampaikan tadi, Anda bisa googling di internet, dan silakan Anda mencari para pakar SEO dan bertanya kepada beliau, dan saya yakin mereka akan memberikan jawaban yang memuaskan bagi Anda, karena saya hanya seorang praktisi saja selama ini, jadi saya tidak
begitu mendalami tentang istilah SEO itu seperti apa, tapi saya hanya praktek di lapangan, praktek aplikasi ke website atau situs secara langsung. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, berbagai cara, berbagai trik atau apapun, walaupun berbeda-beda di antara satu praktisi dengan praktisi yang lain, namun ada satu atau beberapa kesamaan dari cara SEO website dari mereka. Di antaranya yaitu seperti yang akan saya bahas dalam video ini, bahwa satu di antaranya adalah membuat artikel yang berkualitas dan mengoptimasinya. Tapi mungkin juga ada penonton atau dari Anda semua yang mungkin setelah melihat video saya ini mungkin bertanya, heran atau komplain bahwa membuat artikel itu sudah terlalu usang, karena sudah saking banyaknya itu artikel-artikel tersebar luas, ribuan mungkin kalau dikumpulkan itu tersebar di internet. Tapi bagi saya tidak masalah jika seandainya ada yang komplain. Kalau hanya sekedar membuat artikel dan mengoptimasinya, saya mah udah terbiasa om, udah makanan sehari-hari bagi saya. Karena saya kan seorang blogger sejati, udah lama berkecimpung di dunia online. Kalau ada yang bertanya seperti itu, oke lah, tidak apa-apa. Karena saya masih yakin artikel-artikel seperti ini banyak dicari oleh para orang yang sedang atau pemula untuk belajar SEO di sini. Jadi kalau memang begitu keadaannya, mungkin artikel ini tidak cocok buat Anda, atau kata lain bukan untuk Anda. Jadi kalau Anda yang melihat video ini sudah merasa ini sudah hal yang usang, maka silakan klik tanda X atau close saja, karena artikel ini saya yakin tidak berguna bagi Anda. Dan saya merasa tidak apa-apa, no problem. Karena yaitu seperti yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa masih banyak teman-teman kita yang menginginkan atau mencari artikel-artikel tentang cara membuat artikel yang berkualitas itu seperti apa. Oke ya, kita lanjutkan saja. Mungkin juga dari Anda ada yang bertanya, Om, apakah saya harus membuat artikel yang berkualitas agar website saya bisa berada di halaman pertama Google? Jika Anda yang bertanya seperti itu, maka akan saya jawab, Anda tidak harus membuat artikel yang berkualitas. Karena apa? Karena semua itu tergantung dari tujuan, isi, atau metode apa yang, metode SEO maksud saya, itu yang akan digunakan dari situs atau blog tersebut. Seandainya tujuan utamanya itu untuk jangka panjang, maka saya sarankan Anda membuat artikel yang berkualitas. Tapi kalau situs atau website Anda nantinya akan berisi sebatas untuk landing page, itu saya rasa tidak begitu perlu untuk membuat artikel berkualitas. Walaupun nanti cara SEO-nya, aplikasi atau teknik SEO-nya yang bisa diterapkan nanti mungkin bisa dengan versi berbayar, atau mungkin dengan PPC, atau mungkin dengan afiliasi dan sebagainya. Yang jelas tanpa mengoptimasi dari artikel. Jadi kalau ada yang bertanya apakah dengan artikel itu
bisa menjamin suatu website itu bisa berada di halaman pertama Google, maka saya akan menjawabnya itu tidak selalu. Jadi itu salah satu faktor yang mendukung untuk website itu bisa berada di halaman Google, karena menurut dari sistem algoritma Google bahwa situs Anda itu penuh dengan konten atau isi yang benar-benar bermanfaat bagi para pengunjung. Sehingga untuk memfasilitasi tersebut, atau mungkin dari teman-teman semua ada yang mencari sebuah artikel, bagaimana membuat artikel yang berkualitas untuk diterapkan dalam blognya, maka dalam video ini saya sudah membuat checklistnya tentang bagaimana dan apa saja yang perlu dioptimasi dalam membuat artikel yang berkualitas. Oke, kita lanjutkan saja. Di sini saya sudah memberikan atau menulis checklist di sini di sebelah kiri situs saya ini. Checklist dalam menulis artikel berkualitas. Itu totalnya ada 15 checklist lah setidaknya itu. Jadi yang pertama, tentukan keyword utama dan keyword turunannya. Jadi sebelum Anda menulis artikel itu, tentukan dulu keyword utamanya apa dan keyword turunannya itu apa. Usahakan paling sedikit itu 10 keyword turunan dan 1 keyword utama. Setelah Anda ketemu, silakan Anda catat di dalam lembar kertas atau dalam notepad atau Word dan sebagainya. Tapi Anda harus benar-benar menentukan keyword utama atau keyword target Anda. Setelah ditemukan paling tidak 11 termasuk keyword utamanya, yang kedua adalah judul harus mengandung keyword utama atau keyword yang menjadi target optimasi. Jadi dalam hal ini misalnya saya mengangkat sebuah keyword cara SEO website, maka judul ini seperti checklist saya, judul harus mengandung keyword utama. Maka cara SEO website merupakan keyword utama saya, itu saya cantumkan di awal dari judul artikel saya. Ini judul. Dan jangan lupa judul artikel dengan format H1. Dalam WordPress ini mudah sekali, tinggal setting, kita ada pilihan H1, H2, paragraf, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, paragraf awal atau pertama atau paragraf kedua harus mengandung keyword target. Di sini saya contohkan, jangan lupa ini tadi susunannya, ini ada susunan H1, H2, H3. Ini subjudul tadi itu harus dengan H2. Ini seperti yang sudah saya bahwa setelah H1 itu H2 dan mengandung keyword target Anda ya. Jadi karena yang semua tadi keyword saya adalah cara SEO website ini, maka untuk menulis subjudulnya harus dengan format H2 dan keyword utama dari tadi Anda. Ya, kembali ke poin yang ketiga, bahwa paragraf awal pertama atau paragraf kedua harus mengandung keyword target. Ini seperti saya contohkan, ini keyword saya di paragraf pertama, keyword
saya di paragraf kedua, dan ini mulai dari paragraf kedua dan seterusnya, ini mulai saya sebar keyword turunan dari keyword utama saya, yaitu di sini agar blog website muncul di halaman awal Google. Seperti yang sudah saya tuliskan ini, keyword ada di awal paragraf maksudnya ini, atau setidaknya ada di paragraf kedua. Paragraf kedua ini bicara SEO website. Keyword turunan 1 atau 2 dan seterusnya mulai disebar di paragraf ini. Ini dan paragraf 1, 2, 3, 4 di paragraf keempat. Oke ya, jelas ya di sini ya. Ini yang keempat, di tengah dan akhir paragraf harus mengandung keyword target. Di tengah dan di akhir. Di tengah dan di akhir. Jadi di tengah ini ada keyword saya, ini keyword target saya. Ini ada keyword target saya, dan di akhir paragraf mengandung keyword saya. Cara SEO website. Ini hanya sebatas contoh saja ya, jadi biar Anda lebih memahami apa yang saya maksudkan dari checklist ini. Untuk yang kelima, panjang artikel lebih dari 500 kata. Itu harus apa tidak Om? Kalau saya ditanya harus, enggak, boleh enggak, tidak boleh ditawar. Karena berdasarkan informasi yang saya baca terakhir beberapa waktu yang lalu, itu dari beliau itu malah menyarankan membuat artikel sekarang ini untuk tahun 2016 itu setidaknya 1.200 kata sampai 2.000 kata. Jadi saya kalau biasanya hanya 300 ke atas, 300 sampai 800, tapi kecenderungan SEO 2016 ini itu dari beberapa artikel yang saya baca kemarin itu malah mengisyaratkan untuk menulis artikel yang panjang, yaitu antara 1.500 kata sampai 1.200 kata sampai 2.000 per artikelnya. Itu dengan asumsi bahwa dengan menulis sebanyak itu, maka Google itu menganggap pemilik atau pengunggah artikel tersebut itu benar-benar memiliki sebuah pemahaman yang benar-benar memadai agar bisa menjadikan artikelnya itu bisa diterima atau memberikan kemanfaatan bagi pengunjung. Anda bisa bayangkan misalnya hanya artikel hanya sebatas 300 kata, itu kan sangat singkat sekali. Kadang belum sampai dengan ke materi intinya, itu sudah selesai, karena cuma 300 kata. Makanya kecenderungan menulis artikel di tahun 2016 ini, setidaknya Anda bisa menulis 1.200 atau sampai 2.000 kata. Tapi di sini saya batasi panjang artikel lebih dari 500 kata. Jadi kalau misalnya 400, ya tambah-tambah dikit lah, jadi 500. Yang keenam, keyword turunan atau variasi dari keyword target yang telah Anda catat tadi dimasukkan ke dalam tiap-tiap paragraf, disebar di seluruh paragraf. Ini sudah saya sampaikan tadi, ini turunan, ini juga turunan keyword saya, dan sebagainya. Ini ada susunan H1, H2, H3, sebetulnya tidak ada, setidaknya ada formula H1, H2, dan H3 untuk subjudul 1 dan subjudul 2. Ini saya maksudkan ini tadi, ini H1, ini H1, ini H2, dan ada H3-nya. Ini H3, dan mengandung keywordnya, jangan lupa ya. Setiap subjudul harus mengandung keyword utama dan usahakan berada di awal kata. Terus yang penting lagi bahwa ada headline yang menarik dari pembaca begitu melihat headline-nya.
oh ini bagus, sebenarnya saya belum pernah membaca, itu silakan kreatif, lebih kreatif. Jadi Anda diharapkan dapat berimprovisasi lebih baik lagi. Seterusnya, yang 8, keyword utama yang disebar di awal, tengah, dan akhir paragraf tersebut ditulis dengan beberapa variasi, yaitu cetak tebal, cetak miring, dan garis bawah atau underline. Ini saya perlihatkan, ini cetak tebal, terus ini garis bawah, dan ada yang dicetak miring. Ini masih garis bawah, saya sudah membuatnya. Kalau belum kita buat, tapi ini juga miring. Jadi paling tidak itu harus ada variasi penulisan. Jadi cetak tebal, cetak miring. Misalnya ini belum ada, maka saya akan buat di sini itu nanti dicetak miring. Nanti setelah saya upload lagi cetak miring. Oh, ini sudah ada saja ini cetak miring di sini cara wizard. Kepadatan keyword atau keyword density-nya antara 1,5 sampai 3. Ini setelah saya analisis, ini ada keyword walaupun sepertinya itu tersebar kemana-mana seperti keyword stuffing atau semacam spam keyword, itu setelah kayaknya banyak banget seperti itu, cuma ini setelah saya analisis hanya 1,6%. Dan yang 10, headline harus mengandung keyword dan menarik baca. Ini sudah saya sampaikan tadi, ini harus mengandung keyword, ini headline-nya harus mengandung keyword. Jika Anda memakai platform WordPress, install plugin SEO, dan setiap menulis artikel berikan title tag dengan mengandung keyword target dan maksimal 60 karakter. Ini untuk titelnya, title tagnya itu ada 60 karakter, dan meta description itu kalau Anda membuka Google itu di halaman pertamanya itu nanti ini judul situsnya, di bawahnya itu ada semacam keterangan, itu namanya meta description. Ini diisikan maksimalnya 165 karakter dan harus mengandung keyword target Anda. Oke ya, jelas ya. Link inbound yaitu link yang menggunakan keyword target dalam bentuk anchor tag dengan homepage dan atau ke page yang lain yang masih relevan. Di sini ini link inbound saya, untuk ini sekedar contoh saja. Link outbound, tautkan keyword dengan situs lain yang bonafide seperti Wikipedia, Hotpage, Squidoo, Edition Articles, dan yang lainnya dalam bentuk anchor tag. Ini seperti ini saya tautkan ke Wikipedia yang ini. Ini contoh saja. Yang ke-14, masukkan gambar dan beri nama out name-nya itu dengan nama yang mengandung Anda. Jadi misal nama gambar Anda itu xxx.jpg itu ganti dengan cara si website strip 1 yang jelas harus mengandung kata keyword atau keyword turunan. Oke ya. Jangan lupa masukkan video YouTube yang masih relevan dengan topik website Anda. Jadi usahakan memasukkan video YouTube walaupun itu bukan buatan Anda, tapi silakan embed ke dalam artikel Anda. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin terlalu panjang, tapi saya harap ada kemanfaatan setelah Anda melihat dari video saya ini.
Oh ya, sebatas informasi bagi Anda yang menginginkan informasi tentang tips and trik atau panduan SEO, saya telah membuat paket banding ebook khusus yang membahas tentang hal tersebut. Paket banding yang saya offer ini ada 6 buah ebook yang terdiri 3 ebook utama dan 3 ebook studi kasus dari beberapa website yang telah menggunakan metode saya ini. Jadi totalnya ada 6 buah ebook. Ini untuk 3, ini untuk yang modul utamanya, dan yang 3 itu untuk modul pendamping atau studi kasus terhadap website-website yang sudah memakai metode saya ini. Selain itu juga bonus-bonusnya banyak sekali. Silahkan Anda cek di situs saya di halaman pertama google.com. Nanti silahkan Anda lihat-lihat, itu nanti ada bonus-bonus apa aja yang saya berikan setiap pembelian paket ebook saya ini. Selain itu, saya membuat 2 ebook yang bisa di-download gratis, yaitu tentang sebagian yang sudah saya tulis di ebook pertama, dan sebagiannya lagi itu di ebook bagian ke pertama tapi yang studi kasus. Jadi modul utama saya ambil 1, modul pendamping atau studi kasus saya ambil 1. Itu bisa Anda download free. Nanti link downloadnya ada di bagian deskripsi maksud saya, itu yang di bawah video YouTube saya ini. Mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan menghubungi saya via email di geekfiverr@gmail.com atau bisa menghubungi di halaman pertama google.com. Terima kasih telah benar melihat video saya ini. Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya.